Bayangkan ini, seorang janda kaya yang selama ini hidup mewah dan tertutup, tiba-tiba menunjukkan kedekatan dengan seorang penjual galon biasa di kampungnya. Warga pun heboh, bisik-bisik mulai beredar, dan gosip menyebar cepat di media sosial. Apakah ini cinta, persahabatan, atau ada alasan lain yang tak terduga? Dalam video ini, kita akan mengungkap seluruh kisah yang bikin semua orang penasaran dan tak bisa berhenti membicarakannya. Kenapa seorang janda kaya yang hidup mewah tiba-tiba dekat dengan penjual galon biasa? Apakah ini sekadar persahabatan? Atau ada kisah tersembunyi yang tak pernah diketahui warga? Dari senyum sederhana hingga gestur kecil yang membuat hati tersentuh, semua mulai menjadi perhatian tetangga. Dalam video ini, kita akan mengungkap detik-detik kedekatan mereka, konflik, hingga rahasia yang bikin warga satu kampung heboh. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang tak biasa tentang seorang janda kaya yang tiba-tiba dekat dengan penjual galon biasa, hingga membuat warga heboh. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Yuk, kita simak bersama. Pagi itu, matahari baru saja menembus sela-sela pepohonan di kampung yang tenang. Udara masih segar, dan suara burung menjadi latar alami yang menenangkan. Di salah satu jalan sempit, terlihat seorang penjual galon sedang mendorong gerobaknya yang penuh dengan galon air mineral. Wajahnya bersinar meski lelah, karena setiap hari perjuangannya membawa air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Di sisi lain, rumah mewah janda kaya itu tampak berbeda dari rumah-rumah di sekitarnya. Pagar tinggi dan halaman luas membuat rumah itu terlihat megah, hampir seperti benteng yang menjaga privasinya. Namun, pagi itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Penjual galon itu, yang biasanya hanya menyapa sekedar selamat pagi, dipersilahkan masuk ke halaman rumah. Janda itu muncul di pintu, mengenakan pakaian sederhana tapi tetap anggun, dengan senyum ramah yang jarang terlihat oleh tetangga. Matanya menatap penjual galon sejenak, lalu tersenyum hangat. "Bawa galon ke dalam saja," ucapnya lembut. Suaranya menimbulkan rasa nyaman yang tak terduga. Penjual galon terkejut, hatinya berdebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Sambil menata galon di dapur mewah itu, mereka mulai berbicara. Awalnya hanya basa-basi tentang cuaca, jumlah galon, hingga kebiasaan kampung. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Ada rasa ingin tahu, sedikit canggung tapi tulus. Janda itu bertanya, "Sejak kapan kamu menjadi penjual galon di sini?" Penjual galon menjawab dengan sederhana, menceritakan perjuangannya dari pagi hingga sore demi mencukupi kebutuhan keluarga. Momen itu berlangsung singkat, tapi cukup untuk membangun rasa penasaran yang mendalam. Warga yang lewat mulai melihat interaksi itu. Sebagian menatap dengan heran, sebagian lagi berseloroh. "Apa iya mereka?" gumam seorang tetangga. Gosip mulai terbentuk, walau penjual galon dan janda itu tampak tidak menyadarinya. Di balik kesederhanaan percakapan itu, ada energi yang berbeda. Kedua sosok dari dunia yang berbeda ini secara diam-diam mulai merasakan kedekatan. Ada kehangatan dalam tawa kecil yang tercipta saat galon terguling sedikit. Ada perhatian lembut saat janda itu menolong mengangkat galon berat. Semua hal kecil itu bagi mereka terasa penting. Namun bagi warga kampung, adegan sederhana itu adalah sebuah sensasi. Mata-mata penasaran, bisik-bisik tetangga, dan kamera handphone yang diam-diam merekam menjadi saksi bisu pertemuan tak terduga ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti. Pagi itu, sebuah kisah yang akan membuat kampung heboh baru saja mulai. Beberapa jam setelah pertemuan tak terduga itu, suasana kampung yang biasanya tenang mulai berubah. Tetangga-tetangga yang melintas di jalan sempit mulai berbicara dalam bisik-bisik. Kamu lihat tadi pagi, janda kaya itu sama penjual galon itu kayak akrab banget. Bisik seorang ibu sambil menutup mulut agar tidak terdengar. Mata mereka bergerak-gerak, penuh rasa ingin tahu dan sedikit heran. Sementara itu, anak-anak kampung yang biasanya bermain di halaman mulai saling menceritakan apa yang mereka lihat.
Aku lihat mereka ketawa bareng loh. Janda itu ikut angkat galon, kata seorang anak dengan mata berbinar. Anak-anak ini belum sepenuhnya memahami gosip orang dewasa, tapi energi penasaran mereka menular ke seluruh kampung. Di warung kopi, para bapak-bapak mulai berdiskusi serius. Kok bisa ya? Janda itu deket sama penjual galon? Apa nggak aneh? Tanya salah satu dengan nada curiga. Suasana warung yang biasanya santai kini dipenuhi spekulasi. Beberapa menertawakan, beberapa mengernyitkan dahi. Semua orang punya versi cerita sendiri, meski kenyataannya mereka belum tahu apa-apa. Media sosial kampung pun ikut panas. Seorang remaja yang kebetulan melihat mereka mengambil foto dengan ponselnya. Dalam hitungan jam, foto itu menyebar ke grup WhatsApp tetangga. Teks di bawah foto sudah mulai berseliweran. Ada apa ya janda kaya sama penjual galon itu? Pasti ada rahasia di balik itu. Dan komentar-komentar spekulatif lainnya. Gosip mulai menjalar lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Bagi janda kaya, semua ini masih tersembunyi dari matanya. Ia hanya fokus pada senyum penjual galon dan interaksi sederhana yang hangat. Tapi bagi penjual galon, ada perasaan campur aduk. Senang karena mendapat perhatian, tapi juga canggung mengetahui mata-mata warga mungkin sudah menyorotnya. Ia merasa dunia yang sederhana tiba-tiba menjadi sorotan publik. Gosip mulai menciptakan energi tersendiri di kampung. Beberapa tetangga merasa senang dan penasaran, seolah menonton drama yang belum dimulai. Beberapa lagi skeptis dan mulai menebak-nebak motif di balik kedekatan itu. Semakin banyak yang bertanya, semakin rumit situasi, dan ketegangan halus pun mulai terbentuk. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap jelas. Penjual galon dan janda kaya itu benar-benar tidak menyadari sorotan warga. Mereka hanya saling tersenyum, saling menolong, dan merasakan koneksi manusia yang sederhana namun hangat. Gosip mungkin akan terus beredar, tapi hati mereka tetap pada momen kecil itu, yang seakan menandai awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka dan membuat seluruh kampung heboh. Hari itu, udara kampung terasa hangat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Setelah pertemuan pagi yang singkat, penjual galon merasa ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Setiap langkahnya di jalan setapak menuju rumah warga lain terasa ringan. Namun, pikirannya kembali pada senyum janda kaya yang begitu tulus. Di sisi lain, janda itu juga masih memikirkan percakapan kecil mereka. Bagaimana suara penjual galon terdengar jujur dan polos, dan bagaimana matanya menatap dengan rasa tulus yang jarang ia temui di lingkungannya yang mewah. Sejak pagi, warga kampung sudah mulai memperhatikan. Beberapa menyelinap melihat interaksi sederhana itu. Bisik-bisik kembali terdengar di antara pohon dan pagar rumah. Apa mereka hanya teman biasa? Tanya seorang ibu sambil mengintip dari jendela. Kok kelihatan begitu akrab? Sahut yang lain. Namun mereka hanya bisa menebak, karena momen itu tampak begitu alami dan tak dibuat-buat. Saat menjual galon kembali untuk mengantar galon berikutnya, janda itu menyapanya lebih hangat. Bawa yang ini ke dapur ya. Mau sekalian minum teh? Tanyanya dengan nada ringan tapi penuh perhatian. Penjual galon tersenyum malu, tapi hatinya berdebar. Ia tak menyangka seorang janda kaya yang biasanya tertutup bisa begitu ramah dan peduli pada hal-hal kecil seperti itu. Percakapan mereka mulai mengalir lebih panjang dari biasanya. Dari galon yang harus ditata rapi, mereka beralih membicarakan hal-hal sederhana, cuaca, cerita kampung, hingga kenangan masa kecil. Tawa mereka terdengar ringan, tapi menimbulkan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Setiap kata dan senyuman menumbuhkan kedekatan yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Namun, kedekatan ini tak luput dari mata warga. Seorang tetangga tua yang berdiri di depan rumahnya berseloroh pada teman sebelahnya. Lihat itu, kayak ada chemistry ya. Penjual galon itu mulai nyaman banget. Suasana kampung pun semakin panas. Bisik-bisik dan spekulasi mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di tengah semua itu, penjual galon mulai merasa canggung. Ia sadar warga memperhatikannya, tapi ada rasa hangat yang sulit ia tolak. Sedangkan janda itu, di balik senyumannya, ada ketenangan yang aneh. Ia merasa senang bisa berinteraksi dengan seseorang yang sederhana, yang tidak memandang status atau harta. Momen kecil ini, meski sederhana, terasa berarti
dan menimbulkan ikatan emosional pertama yang nyata di antara mereka. Pada akhir hari, ketika galon terakhir selesai ditata, mereka duduk sebentar di teras, hening tapi nyaman. Tidak ada kata-kata besar, hanya senyum dan pandangan yang mengiratkan rasa hormat dan kehangatan. Itulah kedekatan pertama mereka. Tidak dramatis, tidak penuh konflik, tapi cukup untuk membuat hati mereka terikat. Dan cukup untuk membuat warga kampung mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah titik awal dari kisah yang akan terus berkembang. Penuh tawa, gosip, konflik, dan momen-momen yang membuat seluruh kampung heboh. Tanpa mereka sadari, mereka telah memulai sebuah hubungan yang akan mengubah pandangan semua orang. Kabar tentang kedekatan janda kaya dan penjual galon sudah beredar di kampung bak api yang menyala di musim kemarau. Warga yang biasanya menjalani hari dengan tenang, kini tak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Dari pagi hingga sore, mata-mata penasaran mengikuti setiap gerak-gerik kedua sosok itu. Ada yang mengintip dari jendela rumah, ada yang pura-pura lewat di depan halaman rumah, dan ada pula yang menunggu dengan ponsel di tangan, siap merekam setiap momen. Di warung kopi, suasana semakin panas. Para bapak-bapak duduk berkerumun dengan wajah serius bercampur penasaran. Lihat tuh, kok bisa ya janda itu akrab sama penjual galon? Apa maksudnya? Tanya salah satu. Suaranya nyaris berbisik agar tidak terdengar janda yang kebetulan lewat. Mereka mulai menebak-nebak motif di balik interaksi itu. Ada yang skeptis. Pasti ada niat tertentu. Jangan-jangan cuma sensasi. Sementara yang lain menimpali. Enggak juga. Mungkin cuma teman saja. Di sisi lain, tetangga wanita yang duduk di teras sambil menanak nasi ikut sibuk berspekulasi. Kamu lihat nggak? Tadi mereka tertawa bareng. Kayak ada chemistry-nya, gumam seorang ibu kepada temannya. Mereka mulai membicarakan setiap detil kecil, senyum, tawa, cara menatap, hingga gestur ringan yang sebenarnya biasa. Tapi di mata warga, semua hal kecil itu menjadi bahan gosip yang menegangkan. Media sosial kampung pun ikut panas. Foto-foto yang diambil diam-diam dari pagi sudah mulai menyebar di grup WhatsApp tetangga. Komentar-komentar berseliweran, ada yang mendukung, ada yang meremehkan. Kok bisa sih janda kaya dekat sama penjual galon? Tulis salah satu komentar. Sementara yang lain menimpali. Pasti ada cerita tersembunyi di balik itu. Penasaran banget. Suasana ini membuat kampung terasa hidup dengan rasa penasaran yang hampir tak tertahankan. Penjual galon mulai merasa tertekan. Ia sadar bahwa setiap gerakannya kini diawasi dan semua interaksi dengan janda kaya bisa menjadi bahan pembicaraan. Di satu sisi, hatinya senang karena kedekatan itu terasa hangat dan tulus. Tapi di sisi lain, ia mulai takut salah langkah. Janda kaya juga merasakan hal serupa. Ia merasa ada sorotan yang tidak diundang, namun tetap berusaha menjaga sikap alami dan ramahnya. Di tengah semua itu, muncul bisik-bisik tetangga yang menuduh dan berspekulasi tentang motif janda. Sebagian menganggap ini hanya hiburan semata, sebagian lagi mulai mempertanyakan moralitas dan etika. Tensi kampung pun naik turun. Rasa penasaran bercampur rasa curiga dan semua orang seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun di balik semua mata yang mengawasi, keduanya tetap berada di jalur mereka sendiri. Penjual galon dan janda kaya hanya tertawa ringan, saling menolong saat galon terguling, dan berbicara hangat tanpa menyesuaikan diri dengan gosip yang beredar. Momen-momen sederhana ini, meski kecil, menjadi pondasi yang kuat untuk kedekatan mereka dan membangkitkan pertanyaan besar di hati semua warga. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Dan disinilah letak ketegangan yang membuat seluruh kampung heboh. Bukan karena sesuatu yang dramatis, tapi karena kedekatan sederhana yang begitu jarang terjadi antara dua dunia yang berbeda dan membuat semua orang penasaran sekaligus ingin tahu lebih jauh. Sore itu, matahari mulai menurunkan sinarnya, mewarnai halaman rumah janda kaya dengan cahaya hangat keemasan. Setelah semua galon tertata rapi, suasana terasa tenang. Penjual galon duduk di tangga teras, masih memegang botol air kosong.
Sementara janda itu berdiri di sampingnya, tangan memegang secangkir teh hangat. Ada keheningan yang nyaman, tapi juga penuh rasa ingin tahu yang tak terucap. Kadang aku nggak nyangka ada orang yang mau dengerin cerita sederhana kayak aku, kata penjual galon, suaranya rendah dan sedikit tersendat. Matanya menatap jauh ke halaman, seolah mencoba menenangkan pikirannya. Janda itu menunduk sedikit, kemudian tersenyum lembut. Cerita sederhana itu justru yang paling berharga. Kadang kita lupa menghargai hal-hal kecil di hidup, jawabnya. Suaranya hangat dan menenangkan. Mereka mulai berbagi kisah hidup masing-masing. Penjual balon menceritakan hari-harinya yang panjang, berjuang dari pagi sampai malam demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ia bercerita tentang ibunya yang sakit, anaknya yang masih sekolah, dan mimpi sederhana untuk memiliki kehidupan yang lebih layak. Kata-kata itu keluar dengan jujur, tanpa embel-embel, hanya ketulusan yang murni. Janda kaya mendengarkan dengan seksama. Matanya mulai basah saat mendengar perjuangan penjual galon yang begitu berbeda dari kehidupan mewahnya sendiri. Ia tersadar bahwa kekayaannya tidak membuatnya lebih berarti tanpa empati dan perhatian terhadap orang lain. Aku nggak pernah berpikir bisa memahami hidup yang sesederhana itu, katanya lirih, suaranya sedikit bergetar. Percakapan itu berlangsung lebih dari yang mereka kira. Mereka tertawa saat membahas hal-hal kecil, tersipu saat saling menatap, dan sesekali terdiam, membiarkan keheningan berbicara. Ada kehangatan yang muncul dari kesederhanaan, sebuah kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi terasa nyata di hati. Di sisi lain, mereka sama-sama sadar bahwa warga kampung sedang mengamati. Penjual galon sempat ragu. Apa kita terlalu terlihat akrab? Janda itu menepuk bahunya dengan lembut. Biarkan saja, kalau kita tulus, gosip tidak akan mengubah kenyataan. Kata-kata itu menenangkan, namun tetap menimbulkan pertanyaan di hati mereka sendiri. Apakah kedekatan ini bisa diterima oleh semua orang atau akan menjadi bumerang di kemudian hari? Saat matahari tenggelam, percakapan mereka berakhir dengan senyum yang penuh arti. Ini adalah kedekatan hati pertama yang nyata. Bukan sekedar basa-basi, tapi rasa saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung. Momen itu mungkin tak akan terlihat besar bagi orang lain, tapi bagi mereka, itu adalah titik awal dari ikatan emosional yang akan terus berkembang. Di luar, warga kampung masih penasaran. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Tapi bagi janda kaya dan penjual galon, dunia terasa berbeda. Mereka belajar satu hal penting. Kedekatan yang tulus tidak memandang status atau harta. Dan hal-hal sederhana bisa menjadi yang paling berkesan dalam hidup seseorang. Beberapa hari setelah percakapan hati ke hati itu, suasana kampung tetap dipenuhi bisik-bisik. Namun bagi janda kaya dan penjual galon, hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap bertemu. Kali ini momen kedekatan mereka lebih nyata, tidak hanya berbicara, tapi juga berbagi aksi nyata. Pagi itu, penjual galon terlihat kesulitan membawa galon-galon berat sendirian. Satu galon terguling, air tumpah ke lantai teras, dan wajahnya memerah karena malu. Tanpa disadari, janda kaya yang kebetulan lewat segera menolong. "Biar aku bantu angkat galonnya," katanya, senyum tulus menghiasi wajahnya. Penjual galon terkejut, tapi rasa hangat memenuhi hatinya. Mereka mengangkat galon bersama, tertawa kecil saat salah satu galon hampir jatuh lagi. Kedekatan ini mulai menjadi pembelajaran bagi mereka. Janda kaya yang biasanya hidup di dunia mewah dan jauh dari kesederhanaan, belajar menghargai kerja keras orang lain. Penjual galon yang biasanya merasa rendah diri karena statusnya, merasakan perhatian tulus yang membuatnya percaya diri. Aksi sederhana itu membawa energi baru, rasa saling menghargai dan kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Namun seperti biasa, warga kampung tidak tinggal diam.
Seorang tetangga yang melihat kejadian itu berbisik, "Lihat tuh, janda kaya ikut angkat galon. Pasti ada maksud lain." Komentar itu cepat menyebar, menimbulkan pro kontra. Beberapa warga kagum melihat janda kaya mau turun tangan membantu orang biasa. Sementara yang lain mulai berspekulasi negatif, menganggap ini sensasi atau pencitrakan. Di tengah perhatian itu, mereka tetap fokus pada momen itu. Penjual galon tersenyum malu, tapi hatinya hangat. "Terima kasih, aku jarang merasa diperhatikan seperti ini," katanya lirih. Janda kaya menepuk bahunya. Kadang hal sederhana bisa berarti banyak tahu, tidak perlu ribet, hanya saling membantu. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Kedekatan mereka tidak lagi hanya kata-kata atau tatapan, tapi aksi nyata yang menembus status sosial dan gosip warga. Mereka mulai memahami satu sama lain, bukan karena penampilan atau harta, tapi karena ketulusan dan rasa peduli yang nyata. Seiring berjalannya hari, interaksi kecil ini menjadi kebiasaan. Setiap galon yang diangkat bersama, setiap cangkir teh yang dibagikan, bahkan tawa ringan di teras rumah menambah kedekatan mereka. Warga kampung meski penasaran, mulai melihat bahwa hubungan ini bukan sekedar gosip atau sensasi, tapi sebuah kisah tentang kebaikan hati dan kesederhanaan yang menembus batas sosial. Di balik semua mata yang mengawasi, mereka berdua mulai menyadari satu hal, kedekatan tulus selalu terlihat, dan kebaikan tanpa pamrih memiliki kekuatan untuk mengubah hati, baik penolong maupun yang ditolong. Beberapa hari setelah kedekatan yang tulus itu, suasana kampung semakin ramai dengan bisik-bisik dan spekulasi. Setiap langkah penjual galon dan janda kaya seolah menjadi sorotan, seperti panggung kecil yang diamati oleh seluruh tetangga. Mata-mata penasaran mengintai dari jendela, pagar, bahkan dari balik pepohonan. Setiap senyum, setiap tawa menjadi bahan perbincangan. Di warung kopi, para bapak-bapak berkumpul, membahas interaksi mereka. Kemarin aku lihat mereka duduk bareng di teras, ngobrol panjang banget, ucap seorang tetangga sambil menyesap kopi. Yang lain menimpali, "Masa sih, kok bisa janda kaya akrab sama penjual galon? Pasti ada maksud tersembunyi." Nada penasaran bercampur dengan rasa curiga, seakan-akan kampung sedang menonton drama nyata yang belum jelas alurnya. Sementara itu, beberapa tetangga wanita membicarakan hal yang sama. "Aku lihat mereka tertawa bareng sambil angkat galon," bisik seorang ibu kepada temannya. "Kalau aku jadi dia, pasti malu banget, tapi mereka malah santai aja." Tawa ringan bercampur heran. Mereka penasaran bukan hanya karena keakraban itu, tapi juga karena perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Media sosial kampung semakin memanas. Foto-foto yang diambil diam-diam kini bertebaran di grup WhatsApp, lengkap dengan komentar yang menebak-nebak motif kedekatan itu. "Apa mereka pacaran ya?" tulis salah satu komentar. "Kayaknya cuma teman, tapi kok deket banget?" timpal yang lain. Setiap update kecil menjadi viral, dan warga semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah sorotan itu, penjual galon mulai merasa tertekan. Setiap gerakan kecilnya bisa diartikan oleh warga secara berbeda. Ia ingin tetap sopan dan hangat, tapi juga tidak ingin menimbulkan gosip lebih jauh. Janda kaya pun merasakan hal yang sama. Ia tahu semua perhatian itu akan memicu pertanyaan, komentar, bahkan kritik. Namun hatinya tetap ingin bersikap tulus. Kendati begitu, ada hal yang menarik. Semakin banyak warga yang mengawasi, semakin jelas bahwa kedekatan mereka tidak dibuat-buat. Tawa, senyum, dan bantuan yang diberikan janda kaya kepada penjual galon benar-benar tulus. Tetap saja, rasa penasaran tetangga semakin memuncak. Karena di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sekedar melihat dari jauh. Ketegangan sosial semakin nyata ketika beberapa tetangga mencoba ikut campur, menawarkan saran yang tidak diminta, atau berbisik menebak motif kedekatan. Beberapa komentar negatif mulai terdengar, menimbulkan rasa cemas bagi penjual galon. Namun janda kaya menenangkan, biarkan mereka berspekulasi. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Yang penting kita tulus.
Kata-kata itu menenangkan hati mereka berdua, tapi juga membuat warga semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Dan disinilah titik kritis. Kedekatan tulus di hadapan mata penasaran warga semakin memunculkan ketegangan, membangkitkan emosi penonton, dan menyiapkan panggung untuk konflik atau kejutan yang akan datang. Warga kampung belum tahu, tapi kisah yang tampak sederhana ini akan segera berubah menjadi sesuatu yang lebih mendebarkan. Hari itu, suasana kampung terasa lebih hangat dari biasanya. Angin sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sementara suara anak-anak bermain terdengar di kejauhan. Penjual galon datang seperti biasa, membawa galon-galon untuk kebutuhan rumah janda kaya. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah keakraban yang mulai terlihat jelas dan alami. Janda kaya menyambutnya dengan senyum hangat. "Tolong letakkan yang ini di dapur ya," katanya sambil menunjuk galon. Penjual galon tersenyum dan mengangguk. Tapi kali ini mereka berbagi momen ringan yang membuat kedekatan mereka semakin terasa. Saat satu galon hampir terguling, janda itu spontan menahan dan tertawa kecil. Penjual galon ikut tertawa, merasa lega dan nyaman. Tawa itu terdengar sederhana, tapi bagi mereka berdua momen itu terasa penuh makna. Setelah galon tertata, mereka duduk di teras sambil menikmati teh. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Tentang hal-hal kecil di kampung, pengalaman masa kecil, bahkan hal-hal lucu yang terjadi saat mereka mengantar galon. Tidak ada rasa canggung, tidak ada kepura-puraan, hanya kehangatan manusia yang nyata. Penjual galon mulai membuka diri, berbicara tentang impiannya yang sederhana tapi tulus, dan janda kaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi di luar, warga kampung tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Seorang tetangga yang duduk di depan rumah melihat momen itu dan bergumam, "Lihat, mereka santai banget, tapi aneh juga, janda kaya ini begitu dekat sama penjual galon." Bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa orang mulai menyebarkan cerita itu di media sosial, menambahkan bumbu spekulasi yang membuat suasana kampung semakin ramai. Di tengah sorotan itu, penjual galon merasa canggung. Ia takut salah gerak, takut tindakannya diartikan salah. Tapi setiap kali janda itu tersenyum padanya, rasa cemas itu perlahan memudar. Janda kaya pun merasakan hal yang sama. Ia sadar bahwa perhatian dan kebaikan kecil bisa membuat seseorang merasa dihargai. Dan itu lebih berharga daripada kekayaan atau status sosial. Momen keakraban ini bukan hanya soal senyum atau tawa. Ini tentang kepercayaan dan rasa nyaman yang muncul di antara dua orang dari dunia berbeda. Penjual galon merasa dihargai, sementara janda kaya menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Setiap cangkir teh yang mereka nikmati, setiap galon yang mereka angkat bersama, menumbuhkan kedekatan yang semakin sulit diabaikan. Namun warga kampung masih mengintai, penuh rasa penasaran dan spekulasi. Setiap detik keakraban itu diamati, setiap tawa diinterpretasikan membuat ketegangan sosial semakin meningkat. Tapi bagi mereka berdua, momen itu terasa seperti dunia milik mereka sendiri. Hangat, tulus, dan jauh dari gosip. Dan disinilah letak daya tariknya. Kedekatan sederhana ini memicu rasa penasaran penonton, membuat hati tersentuh dan menyiapkan panggung bagi konflik atau kejutan yang akan datang di bab-bab selanjutnya. Beberapa hari setelah momen keakraban mereka, gosip tentang janda kaya dan penjual galon mulai memuncak di kampung. Setiap langkah mereka di jalan kecil seolah menjadi berita besar bagi warga. Foto-foto yang diambil diam-diam menyebar cepat di grup WhatsApp, dilengkapi komentar spekulatif yang tak henti-hentinya. "Apa mereka pacaran ya?" tulis salah satu tetangga muda. "Kayaknya cuma temen, tapi kok dekat banget," sahut yang lain. Di warung kopi, suasana semakin panas. Para bapak-bapak duduk berkerumun. Sebagian menertawakan, sebagian mengernyitkan dahi. "Kalau aku jadi dia, pasti malu banget," komentar seorang tetangga sambil menyesap kopi. "Tapi janda itu, kok malah santai? Ada apa ya di balik itu?" bisik yang lain. Diskusi itu berubah menjadi debat ringan, namun ketegangan sosial semakin terasa. Tak hanya di warung, tetangga wanita juga ikut berbisik-bisik. Mereka membicarakan senyum, gestur, dan tawa yang sebelumnya terlihat biasa. Kini, semua hal kecil itu diartikan dengan maksud tertentu. Bahkan anak-anak kampung yang biasanya hanya menonton dari jauh, mulai ikut menirukan percakapan itu, tanpa sadar menambah popularitas kisah mereka. Di sisi lain,
Penjual galon mulai merasa tertekan. Setiap tindakan dan kata-katanya kini diawasi, diinterpretasikan, dan disebarluaskan. Ia ingin tetap sopan dan tulus, tapi ketakutan akan penilaian warga membuatnya ragu. Janda kaya pun merasakan hal yang sama. Ia merasa semua perhatian itu bisa menjadi beban, namun ia tetap berusaha bersikap alami dan peduli. Konflik mulai muncul ketika beberapa tetangga mencoba ikut campur. Mereka menawarkan saran yang tidak diminta, memberi komentar pedas atau bahkan memperingatkan penjual galon untuk menjaga jarak. Beberapa tetangga mencoba menasihati janda kaya, menekankan statusnya yang tinggi dan perbedaan sosial yang jelas. Semua ini membuat tekanan meningkat dan rasa cemas mulai merambat ke hati kedua tokoh utama. Namun di tengah gosip yang memuncak, ada sesuatu yang tetap jelas. Kedekatan mereka tidak dibuat-buat. Tawa, senyum, dan perhatian yang mereka berikan satu sama lain tetap tulus meski ditonton oleh ribuan mata penuh spekulasi. Penonton mulai merasakan konflik batin mereka antara ketulusan hati dan tekanan sosial yang nyata. Dan disinilah klimaks sosial mulai terbentuk. Gosip telah memuncak, ketegangan meningkat, dan warga kampung menunggu momen selanjutnya. Apakah kedekatan ini akan diterima, atau justru menimbulkan bencana kecil di lingkungan yang sebelumnya damai? Penonton dibuat penasaran, karena apa yang terlihat sederhana bisa segera berubah menjadi sesuatu yang dramatis dan nyaris tak terduga. Beberapa hari setelah gosip memuncak, suasana hati penjual galon dan janda kaya mulai diuji. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa hangat yang masih terasa. Tapi kini diselimuti ketegangan. Penjual galon mulai merasa cemas. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap senyuman yang ia berikan, kini bisa diartikan oleh warga sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar kedekatan biasa. Ia merasa terjebak antara keinginannya untuk tulus dan tekanan dari pandangan orang lain. Kenapa semua mata harus selalu menatap kita? Pikirnya sendiri saat menata galon di teras. Rasa malu bercampur dengan ketakutan akan gosip yang bisa menimbulkan salah paham. Di satu sisi, hatinya ingin tetap dekat dengan janda kaya. Tapi di sisi lain, tekanan sosial membuatnya ragu. Senyuman yang biasanya hangat kini terasa berat, dan langkahnya lebih berhati-hati. Janda kaya juga tidak luput dari konflik batin. Ia menyadari setiap tindakan dan kata-katanya kini diperhatikan dengan cermat. Sekali ia menatap penjual galon lebih lama, bisik-bisik tetangga sudah terdengar. Sekali ia menolong galon yang berat, komentar pedas mulai beredar. Hatinya campur aduk antara ingin membantu dan takut disalahartikan. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kebaikan hati ini salah jika harus diterima dengan pandangan penuh spekulasi? Ketegangan ini menciptakan momen-momen canggung. Saat mereka duduk bersama di teras, seringkali terjadi keheningan panjang. Bukan karena jarak, tapi karena hati mereka dipenuhi pertanyaan tak terlihat. Apakah mereka benar-benar bisa tulus tanpa dihakimi? Apakah kedekatan ini akan diterima atau justru menjadi bumerang bagi mereka? Di sisi lain, warga kampung terus memantau. Setiap tawa, setiap gerakan kecil kini diinterpretasikan. Beberapa mulai mengkritik secara halus, beberapa lainnya terus menebak-nebak motif, dan beberapa anak muda pun mulai menyebarkan komentar di media sosial. Semua ini menambah tekanan bagi kedua tokoh utama. Namun, di balik konflik emosi ini, ada hal penting yang mulai muncul. Penjual galon dan janda kaya mulai menyadari bahwa ketulusan hati tidak boleh tergantung pada penilaian orang lain. Momen-momen kecil, senyum, tawa, dan bantuan sederhana tetap mereka lakukan, meski hati terasa berat. Mereka belajar bahwa hubungan tulus selalu diuji, dan ketegangan emosi hanyalah bagian dari proses itu. Konflik ini menyiapkan panggung untuk klimaks yang akan datang. Penonton dibuat ikut merasakan dilema batin mereka, antara ketulusan dan tekanan sosial, antara kehangatan hati dan rasa takut. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar di benak penonton. Apakah mereka akan menyerah pada gosip atau tetap berpegang pada kebaikan hati mereka? Beberapa hari setelah ketegangan emosi memuncak, suasana kampung tetap ramai dengan bisik-bisik dan spekulasi. Namun, di balik sorotan dan gosip itu, muncul dukungan yang tidak mereka duga. Anak-anak kampung yang biasanya bermain sambil menonton dari jauh, mulai memberikan perhatian hangat. Mereka menyapa penjual galon dengan senyum ceria, atau sekedar melambaikan tangan pada janda kaya
ketika ia lewat. Sikap polos anak-anak itu memberikan rasa lega, seolah dunia belum sepenuhnya menilai mereka berdasarkan gosip orang dewasa. Tak hanya anak-anak, beberapa tetangga dewasa juga mulai menunjukkan dukungan secara diam-diam. Ibu-ibu yang biasanya ikut berspekulasi, kini sesekali menepuk bahu penjual galon saat lewat, memberikan senyum dan kata-kata sederhana. Tetaplah sabar anak muda, orang baik selalu terlihat. Kata-kata itu mungkin terdengar kecil, tapi bagi penjual galon, itu menjadi energi baru, pengingat bahwa ketulusan hati tidak pernah benar-benar sendirian. Janda kaya pun merasakan hal yang sama. Seorang tetangga lama yang biasanya tertutup, tiba-tiba menghampirinya di halaman. "Aku lihat semua yang kamu lakukan untuk anak-anak di kampung, dan itu sangat menginspirasi. Jangan dengarkan gosip," kata tetangga itu. Ucapan sederhana itu membuat janda kaya tersenyum, merasakan kehangatan yang menguatkan hati. Ia sadar bahwa dukungan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, dan hal itu memberi keberanian untuk tetap tulus. Hari itu, momen kecil terjadi. Penjual galon membantu seorang anak menurunkan galon dari gerobaknya, sementara janda kaya menuang seorang ibu tua membawa belanjaan. Warga yang menonton mulai tersenyum, sebagian mengangguk setuju, menyadari bahwa kebaikan mereka memang tulus. Gosip tetap ada, tapi nuansa kampung mulai berubah. Rasa penasaran kini diimbangi rasa kagum dan empati. Dalam momen itu, penjual galon dan janda kaya duduk sebentar di teras, berbagi cangkir teh hangat. Mereka menatap satu sama lain dengan tenang, hati terasa ringan. Tidak ada kata-kata panjang, hanya keheningan yang nyaman. Mereka menyadari satu hal penting. Meski dunia luar penuh penilaian, dukungan kecil dari orang-orang yang memahami bisa menguatkan hati dan memberikan keberanian untuk tetap tulus. Momen ini menjadi titik balik emosional. Tensi yang sebelumnya tinggi mulai turun, digantikan rasa hangat dan kepercayaan diri. Penonton pun dibuat terikat, merasakan kebahagiaan kecil yang muncul dari tindakan sederhana, dan mulai berharap bahwa kedekatan mereka bisa terus berkembang meski menghadapi gosip dan spekulasi. Disinilah pesan tersembunyi muncul. Dukungan tulus, sekecil apapun, mampu menenangkan hati dan memberi kekuatan untuk tetap berbuat baik meski dunia sekitar penuh penilaian. Matahari sore mulai merunduk di balik pepohonan kampung, memancarkan cahaya keemasan yang menimpa halaman rumah janda kaya. Udara terasa hangat, namun ada kesunyian yang nyaman. Penjual galon baru saja menyelesaikan pengiriman galon terakhir untuk hari itu. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Di teras, janda kaya menunggunya dengan senyum lembut dan secangkir teh hangat. Tanpa disadari, percakapan mereka berubah menjadi momen yang begitu intim. Penjual galon membuka hati, menceritakan kesulitan yang baru-baru ini ia alami. Suara lirihnya terdengar serak ketika ia menceritakan bagaimana ibunya jatuh sakit beberapa minggu lalu, dan betapa sulitnya mengatur waktu antara pekerjaan dan merawat keluarga. Janda kaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya mulai berkaca-kaca, tersentuh oleh ketulusan dan perjuangan sederhana yang ia dengar. "Aku gak pernah menyangka ada orang yang begitu tulus menjalani hidupnya," ucap janda itu. Suaranya bergetar tapi hangat. Penjual galon menunduk, rasa malu bercampur haru. Tidak ada kata-kata besar yang mereka ucapkan, hanya keheningan yang terasa berat akan makna. Hanya tawa kecil sesekali ketika galon hampir terguling atau cangkir teh berdesir di meja, tapi semuanya terasa berarti. Momen itu semakin haru ketika penjual galon mengungkapkan rasa terima kasihnya, bukan hanya untuk bantuan janda kaya, tapi juga untuk perhatian dan kesabaran yang ia tunjukkan. "Aku jarang merasa dihargai atau didengar seperti ini," katanya lirih. Janda kaya menepuk bahunya dengan lembut. Kadang yang paling sederhana, seperti mendengar dan peduli, itu bisa lebih berarti daripada segalanya, jawabnya. Di luar teras, suara anak-anak kampung terdengar bermain, namun kini tak lagi menyebarkan bisik. Bahkan beberapa tetangga yang menonton dari jauh mulai tersenyum, menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekedar gosip atau sensasi, melainkan kedekatan yang tulus dan bermakna. Penonton dibuat ikut merasakan campuran haru dan kehangatan. Tensi sosial yang sebelumnya tinggi perlahan mereda, digantikan dengan rasa empati.
Kedua tokoh mulai menyadari satu hal penting. Kedekatan yang lahir dari perhatian tulus dan ketulusan hati bisa menembus perbedaan status dan spekulasi orang lain. Saat senja menutup hari, keduanya tetap duduk di teras, saling menatap, saling memahami. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada dramatisasi berlebihan, hanya dua hati yang merasa terhubung, dan momen itu cukup untuk menenangkan semua tegangan yang mereka rasakan. Ini adalah puncak kehangatan emosional yang membuat penonton tersentuh dan mulai menanti klimaks yang akan menguji hubungan mereka. Apakah ketulusan akan tetap menang atau gosip akan menciptakan badai baru di kehidupan mereka? Suasana kampung mendadak tegang pada suatu sore. Gosip yang sebelumnya hanya berbisik, kini berubah menjadi sorotan terbuka. Beberapa tetangga berkumpul di depan rumah janda kaya, berbisik-bisik dan menatap setiap gerak-geriknya. Kamera ponsel diam-diam merekam setiap momen. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain ceria ikut berdesak-desakan, penasaran dengan apa yang terjadi. Semua mata tertuju pada penjual galon dan janda kaya. Hari itu penjual galon datang seperti biasa, membawa galon terakhir. Namun ia merasakan pandangan tajam dari warga, penuh spekulasi. Hatinya berdebar, nafasnya sedikit tercekak. Janda kaya menyambutnya dengan senyum hangat, tapi ketegangan jelas terlihat di matanya. Ia tahu ini bukan sekadar gosip lagi. Warga mulai berani bertanya, menuntut penjelasan, bahkan menghakimi. Salah satu tetangga tua maju, suaranya keras dan penuh curiga. "Apa maksud kalian akrab banget? Jangan sampai ini jadi hal yang memalukan." Kata-kata itu memecah suasana. Semua warga menahan nafas. Penjual galon menatap janda kaya. Hatinya campur aduk antara takut, cemas, dan ingin membela. Namun momen nyentak terjadi ketika janda kaya mengangkat tangannya, menatap warga dengan tegas dan berkata, "Aku tidak akan meminta maaf karena peduli pada seseorang yang tulus. Status atau gosip tidak akan menentukan hati kita." Suaranya terdengar jelas di antara kerumunan. Keberaniannya membuat semua orang terdiam. Penjual galon pun merasa lega sekaligus bangga. Hatinya kembali penuh keberanian. Klimaks emosional itu semakin kuat ketika seorang anak kecil dari kampung maju dan memegang tangan penjual galon, tersenyum polos. "Pak, Bu, aku senang kalian berteman. Jangan dengarkan yang lain," katanya. Tawa kecil itu memecah ketegangan, membuat warga mulai tersenyum dan sadar bahwa kedekatan mereka murni dan tulus. Dalam sekejap, atmosfer kampung berubah. Gosip yang menekan berubah menjadi kekaguman. Bahkan beberapa tetangga menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka terlalu cepat menilai. Penonton dibuat terpaku, karena klimaks ini bukan sekadar pertengkaran atau konflik fisik, tapi konfrontasi emosional dan moral yang mengguncang semua pihak. Momen itu menegaskan satu hal, kedekatan yang tulus, keberanian untuk peduli, dan ketulusan hati bisa mengalahkan spekulasi dan prasangka masyarakat. Penjual galon dan janda kaya, meski berasal dari dunia yang berbeda, berhasil meneguhkan hubungan mereka dan membuat seluruh kampung menyadari nilai kebaikan yang sederhana tapi kuat. Beberapa hari setelah puncak ketegangan, kampung mulai kembali ke ritme sehari-hari. Namun, suasana kini terasa berbeda. Gosip yang sempat memuncak perlahan mereda, digantikan rasa kagum dan empati dari warga yang menyadari ketulusan janda kaya dan penjual galon. Anak-anak kembali bermain di halaman, tertawa riang, tapi kali ini mereka juga ikut belajar melihat kebaikan dalam kesederhanaan. Penjual galon dan janda kaya pun mulai menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang. Tidak ada lagi tatapan curiga yang menekan, meski beberapa warga masih sesekali mengintip. Mereka tetap saling mendukung, berbagi tawa dan cerita sederhana. Kedekatan mereka kini tidak hanya terasa di hati mereka sendiri, tapi juga memberi pelajaran bagi kampung, bahwa ketulusan hati mampu menembus segala prasangka. Janda kaya duduk di teras, menatap halaman yang kini lebih tenang. "Aku belajar bahwa kebaikan tidak bisa diukur dari status atau harta," gumamnya. Penjual galon tersenyum, membalas, "Dan aku belajar bahwa keberanian untuk tulus, meski dunia menilai, akan selalu menemukan dukungan." Kata-kata itu bukan hanya menyatukan hati mereka, tapi juga menegaskan pelajaran yang bisa diterima semua orang. Ketulusan hati dan tindakan nyata selalu lebih kuat daripada gosip dan penilaian orang lain. Beberapa tetangga pun mulai menyadari hal yang sama.
Mereka yang dulu skeptis kini tersenyum, bahkan memberi pujian ringan kepada keduanya. Mereka memang tulus ternyata, bisik seorang ibu tua menepuk pundak temannya. Suasana kampung berubah menjadi lebih hangat, penuh rasa saling menghargai dan empati. Di satu sore yang tenang, penjual galon dan janda kaya duduk bersama di teras, menikmati teh dan angin sejuk. Tidak ada kata-kata besar, hanya senyum yang penuh makna. Semua momen kecil, tertawa, menolong galon, berbagi cerita, telah membawa mereka pada ikatan yang nyata dan tulus. Mereka memahami bahwa hubungan manusia tidak ditentukan oleh status, tapi oleh ketulusan dan keberanian hati. Penonton pun dibuat terikat secara emosional. Dari awal yang penuh gosip, rasa penasaran dan ketegangan, kini muncul penyelesaian yang hangat dan bermakna. Cerita ini bukan sekedar kisah tentang kedekatan yang tidak biasa, tapi juga pelajaran tentang kebaikan, keberanian dan empati yang mampu menembus prasangka sosial. Dan disinilah intinya, kedekatan yang tulus, keberanian untuk peduli, dan kesederhanaan hati bisa mengubah persepsi orang lain dan menciptakan ikatan yang abadi. Penonton diajak merenung, menyadari bahwa tindakan sederhana dapat memberi dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Matahari senja menyelimuti kampung dengan cahaya oranye lembut, menutup satu hari yang penuh cerita. Penjual galon dan janda kaya duduk di teras, menikmati ketenangan yang kini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada bisik-bisik yang menekan, hanya senyum dan kehangatan yang tersisa. Semua yang terjadi, mulai dari gosip yang heboh hingga momen-momen keakraban, kini berubah menjadi pelajaran hidup yang nyata bagi mereka dan seluruh kampung. Penonton diajak untuk merasakan kehangatan yang muncul dari kisah ini. Dari awal, banyak orang mungkin berpikir bahwa kedekatan antara janda kaya dan penjual galon hanyalah gosip belaka atau cerita sensasi biasa. Tapi yang terlihat sekarang adalah kedekatan tulus, empati, dan keberanian untuk peduli yang mampu menembus prasangka sosial. Ini bukan hanya kisah tentang dua orang, tapi tentang bagaimana tindakan kecil dan ketulusan hati dapat mengubah persepsi banyak orang. Janda kaya menatap penjual galon dan tersenyum, berkata, "Kita belajar bahwa kebaikan hati tidak harus menunggu kesempatan besar. Hal sederhana pun bisa berarti banyak." Penjual galon membalas dengan senyuman hangat. Dan kita juga belajar, meski dunia menilai selama kita tulus, hati kita tetap damai. Kata-kata itu menjadi inti dari pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Kejujuran, ketulusan, dan perhatian kepada orang lain selalu lebih berharga daripada status, gosip, atau penilaian orang lain. Bagi penonton YouTube, cerita ini bukan sekedar hiburan atau drama kampung biasa. Ini adalah ajakan untuk melihat dunia dengan lebih empati, untuk menghargai orang di sekitar kita, dan untuk menjadi pribadi yang tulus tanpa takut dihakimi. Setiap tindakan sederhana, menolong tanpa pamrih, tersenyum kepada yang membutuhkan, mendengar dengan sungguh-sungguh, dapat memberi dampak besar, bahkan lebih besar dari yang kita kira. Dan tentu saja, sebagai penutup yang hangat dan bersahabat, penonton diajak untuk tetap mendukung channel. Kalau kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Setiap dukungan kalian membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita yang menyentuh hati, penuh inspirasi, dan membawa pesan positif bagi semua orang. Ajak narator dengan nada hangat dan bersahabat. Momen terakhir menutup cerita dengan damai. Penjual galon dan janda kaya duduk berdampingan, senyum tulus menatap matahari tenggelam. Mereka tahu, dunia luar mungkin masih berspekulasi, tapi hati mereka telah menemukan kenyamanan dan kehangatan yang nyata. Penonton diajak merasakan pesan abadi dari kisah ini, bahwa kedekatan tulus, ketulusan hati, dan keberanian untuk peduli adalah kekuatan yang mampu menembus segala perbedaan, gosip, dan prasangka. Dengan begitu, cerita ini berakhir dengan penuh makna, meninggalkan kesan mendalam bagi penonton, sekaligus mengajak mereka untuk tetap terhubung dan mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif di channel yang sama. Matahari senja menutup hari di kampung dengan cahaya hangat, menandai akhir perjalanan kisah janda kaya dan penjual galon. Dari gosip dan bisik-bisik warga hingga momen keakraban yang tulus,
semua kini berubah menjadi pelajaran berharga. Mereka menunjukkan bahwa ketulusan hati, perhatian sederhana, dan keberanian untuk peduli bisa menembus prasangka dan spekulasi masyarakat. Penonton diajak merenung bahwa setiap tindakan kecil, senyum, menolong, mendengar, memiliki arti yang besar. Tidak perlu status atau harta untuk membuat perbedaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan hati selalu terlihat dan menginspirasi orang lain, bahkan dalam dunia yang penuh penilaian. Dan bagi kalian yang terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar selalu mendapatkan cerita hangat, menyentuh hati, dan penuh inspirasi. Karena setiap dukungan kalian membantu kami menghadirkan kisah-kisah nyata yang membawa pesan positif bagi semua. Akhirnya senyum mereka yang tulus menatap matahari tenggelam menjadi simbol sederhana tapi kuat. Kedekatan tulus dan ketulusan hati selalu menang, meski dunia penuh gosip dan prasangka.